SMP Eka Cipta Rungau berdiri pada tahun 2002 yang dimana letak geografisnya terletak di Desa Rungau Raya, Kecamatan Dana Selulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Kristomos Ebenezer Silalagi, Kepala Sekolah SMP Eka Cipta Rungau. Pada saat ini kami akan memaparkan praktek baik kami terkait dengan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka melalui coaching ITCARE di daerah Jilid. ITCARE itu sebuah akronim Identification, Training, Collaboration, dan Reflection. Sedangkan Jilid itu juga akronim Jaringan Internet, Listrik, dan Infrastruktur DAU, di mana jaringan internet, listrik, dan infrastruktur yang kurang mendukung pada pembelajaran yang dilakukan di sekolah kami. Karena sekolah kami berada di daerah perkebunan kelapa sawit yang sangat jauh dari daerah perkotaan. Situasi yang terjadi di SMP Eka Cipta Rungau adalah, yang pertama, pemahaman guru terkait kurikulum Merdeka masih rendah, sehingga sering terjadi miskonsepsi dalam penerapannya. Yang kedua, infrastruktur atau jalan yang tidak bagus karena terbuat dari tanah latrik, sehingga ketika hujan turun, jalan tersebut akan licin dan mengakibatkan guru-guru sering terjatuh dari motor karena jalannya sangat licin untuk dilewati. Selain itu, banjir sangat sering terjadi dan mengakibatkan siswa diliburkan serta akses jalannya sangat susah. Yang ketiga, jaringan internet yang tidak ada, di mana sekolah hanya memaksimalkan antena pencari sinyal untuk proses pembelajaran dan untuk operasional kegiatan sekolah. Yang keempat, ketersediaan air di sekolah sangat sedikit dan airnya keruh berwarna coklat. Yang kelima, listrik yang tidak ada. Sekolah hanya menggunakan genset sebagai kegiatan operasional setiap hari di sekolah. Dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka, SMP Eka Cipta Rungau memiliki beberapa tantangan untuk menerapkan kurikulum tersebut. Yang pertama, kompetensi Bapak Ibu Guru kurang mengumpuni dalam mengembang kurikulum tersebut. Karena kurikulum ini adalah hal baru untuk para Bapak Ibu Guru. Kemudian, infrastruktur listrik, jaringan internet yang tidak mendukung ketika Bapak Ibu Guru mengikuti pelatihan. Lewat PMM dan searching di YouTube terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Selain daripada itu, penerapan berdiferensiasi di sekolah kami juga masih ada beberapa yang harus dibenahi. Begitu juga terkait dengan profil pelajar Pancasila dan P5, di mana Bapak Ibu Guru atau koordinator tema setiap P5 masih fokus kepada proyeknya tersebut, tidak fokus kepada penerapan nilai-nilai atau elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Hal yang di atas yang sudah saya sampaikan terlihat dari hasil angket yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Guru, orang tua, dan siswa. Kemudian hasil dari supervisi akademik yang telah saya lakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Silakan Bapak Ibu, ya. Kendala apa yang Bapak Ibu alami dalam penerapan kurikulum Merdeka? Silakan Bapak Ibu. Ada kendala apa saja yang Bapak Ibu alami? Ya, silakan Bu Farah. Yang saya alami selama ini waktu saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka, saya karena masih berpikir tentang memilih berdiferensi. Jadi saya bingung dengan TP saya nanti yang sesuai yang mana nanti berdiferensiasinya. Ada itu saya masih bingung memilihnya. Kemudian setelah itu tentang manajemen waktu pembelajaran.
kadang saya itu terlena atau ini langsung lost aja waktu anak-anak itu berdiskusi, tahu-tahu sudah lonceng berbunyi, sudah selesai jam pembelajaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, sekolah memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpusat kepada siswa. Hasil dari pelatihan tersebut terlihat bahwa seluruh Bapak Ibu guru sudah mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan minat bakat siswa, serta dengan kesiapan belajar mereka. Terlihat bahwa seluruh siswa sangat antusias ketika mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru sesuai dengan karakteristik siswa, di mana pembelajaran tersebut berpusat kepada murid. Pembelajaran yang menyenangkan yang sangat disukai oleh para siswa. Pada tahapan refleksi, kepala sekolah dan Bapak Ibu guru melakukan evaluasi atas hasil kinerja guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat kepada peserta didik. Terlihat bahwa hasil dari pembelajaran yang berpusat kepada siswa, banyak karya-karya anak yang sangat kreatif, yang berupa produk, yang berupa proyek, dan berupa hasil karya anak yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Guys, jadi saya saat ini membuat paket iPod, tapi bukan 12 PM ya, 50 Pro Max. Yang saya peroleh itu terkait asesmen, di mana pertama kali saya berpikir asesmen formatif itu harus diberikan dalam bentuk soal drill, mungkin dalam jumlah yang lumayan banyak, untuk mengetahui apakah indikator yang saya sampaikan di pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Tetapi ternyata saat sudah mengikuti IHT itu, saya tahu bahwa formatif itu dilakukan bisa secara observasi. Dan itu memang mempermudah kita bagi Bapak Ibu guru untuk mengecek indikator kita sudah tercapai atau belum. Hasil dari pengimbasan yang dilakukan oleh Pak Kris Thomas kepada kepala sekolah, yang mana kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan kelihatan perubahannya di sekolah kami. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran P5, asesmen, dan perangkat ajar yang sudah disampaikan, dan sangat bagus sekali buat sekolah kami. Kami berharap suatu saat nanti tetap ditindaklanjuti untuk kegiatan seperti itu, karena itu sangat positif buat sekolah. Semangat terus buat Pak Kris Thomas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Dwi Wayuni Puspantias dari SD Kacipta Handang. Di sini saya akan menyampaikan apa yang telah dipaparkan Pak Kris itu sangat jelas sekali, khususnya di perangkat ajar. Di situ Pak Kris menjelaskan bahwa pembuatan perangkat ajar itu harus berpihak pada murid. Dan kemudian di dalam perangkat ajar itu harus ada tertuang pembelajaran diferensiasi. Dulunya saya miskonsepsi nih, bahwa pembelajaran diferensiasi itu harus berdasarkan tipe belajarnya. Tapi setelah dijelaskan oleh Pak Kris, saya menjadi tahu bahwa pembelajaran diferensiasi dalam pembentukan kelompoknya itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama itu menggunakan kesiapan belajar, yang kedua adalah minat siswa, kemudian yang ketiga adalah profil belajar siswa. Dan mana di dalam pembelajaran diferensiasi itu bisa menggunakan ketiga-tiganya bentuk pembelajaran diferensiasi atau memilih 1 atau 2. Berikut ini adalah dokumentasi pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka kepada 17 sekolah yang dilakukan oleh SMP Eka Cipta Runau.